Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali lagi di channel kami bimbelbelajar.com. Dalam video kali ini saya akan membahas soal khusus guru otomotif. Sebelum memulai pada pembahasan soal nomor 1, Bapak dan Ibu silahkan klik tombol like, komen, share, dan subscribe agar channel kami terus berkembang dan memberikan soal-soal terupdate setiap harinya. Baik, kita mulai pada soal 1. Pak Junaidi adalah seorang guru produktif otomotif yang memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di dunia industri sebelum akhirnya mengabdi sebagai pendidik. Dalam setiap perencanaan pembelajarannya, Pak Junaidi selalu memulai dengan melakukan analisis kebutuhan peserta didik dan menyusun tujuan pembelajaran secara spesifik. Suatu hari, ia akan mengajar materi sistem pendingin pada mesin kendaraan. Ia ingin agar pembelajaran tidak hanya membuat siswa menghafal jenis-jenis sistem pendingin, tetapi mampu melakukan pemeriksaan dan perawatan sesuai prosedur bengkel. Untuk itu, Pak Junaidi menyusun tujuan pembelajaran yang menekankan aspek keterampilan kerja, seperti melalui kegiatan praktik di bengkel sekolah, siswa mampu memeriksa sistem pendingin kendaraan secara menyeluruh dan melakukan perawatan preventif sesuai standar operasional bengkel dengan tepat dan aman. Dalam hal ini, Pak Junaidi menyadari bahwa tujuan pembelajaran bukan sekedar pengetahuan teoritis, tapi perlu mengarah pada pembentukan kompetensi kerja yang dibutuhkan dunia industri. Berdasarkan cerita tersebut, apa alasan utama pentingnya penyusunan tujuan pembelajaran yang berbasis praktik kerja dalam pembelajaran otomotif? A. Agar siswa dapat menghafal istilah teknis dengan benar. B. Supaya siswa dapat menyusun laporan praktik yang sistematis. C. Untuk mengarahkan siswa menjadi tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri. D. Agar guru lebih mudah melakukan evaluasi tertulis. E. Supaya siswa memahami isi buku pelajaran lebih cepat. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Baik, mari kita bahas. Tujuan pembelajaran dalam konteks otomotif tidak hanya mencakup aspek kognitif seperti teori atau hafalan, melainkan juga aspek psikomotorik yang menekankan keterampilan kerja. Dalam cerita, Pak Junaidi menyusun tujuan yang melatih keterampilan langsung siswa dalam memeriksa dan merawat sistem pendingin. Ini menunjukkan bahwa penyusunan tujuan berbasis praktik kerja bertujuan untuk membentuk siswa menjadi tenaga kerja terampil. Jawaban C paling tepat karena mencerminkan filosofi pembelajaran vokasional yang berorientasi pada dunia kerja. Pilihan A dan E hanya menyentuh aspek hafalan. Pilihan B mengarah pada administratif, dan pilihan D tidak mencerminkan esensi tujuan praktik. Baik, kita lanjutkan soal 2. Pak Surya adalah seorang guru produktif otomotif yang dikenal sabar dan telaten membimbing siswanya. Suatu hari, ia memperhatikan bahwa beberapa peserta didik kesulitan memahami cara kerja sistem pengapian konvensional. Ketika sedang melakukan praktik pengecekan busi dan platina, banyak dari mereka justru melakukan kesalahan mendasar, seperti tidak memeriksa celah busi dengan filler gauge atau memasang kabel dengan urutan yang salah. Pak Surya pun mencoba berbagai metode, mulai dari penjelasan visual, penggunaan video pembelajaran, hingga demonstrasi langsung di depan kelas. Namun,
Meskipun berbagai metode telah dicoba, masih saja ada peserta didik yang tampak ragu saat diminta melakukan diagnosis kerusakan pengapian. Salah satu peserta didik, Dimas, mengaku bahwa ia tidak bisa membayangkan bagaimana alur arus listrik bekerja dari koil hingga ke busi. Ia mengatakan bahwa teori yang ia pelajari tidak pernah hidup di pikirannya saat praktik. Dalam kasus seperti ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Surya untuk membantu peserta didik seperti Dimas? A. Memberikan tugas tambahan berupa laporan tertulis tentang sistem pengapian konvensional. B. Menambah jam praktik agar siswa memiliki lebih banyak waktu mengulang prosedur. C. Menggunakan diagram animasi interaktif untuk menjelaskan alur sistem pengapian. D. Memberikan hukuman edukatif agar siswa lebih serius dalam belajar. E. Mengurangi materi teori dan langsung fokus ke praktik. Menurut Bapak dan Ibu, manakah jawaban yang paling tepat? Baik, jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Meskipun terlihat sederhana, meminta peserta didik membuat laporan tertulis dapat menjadi metode refleksi yang kuat. Dengan menuliskan kembali apa yang mereka pahami tentang sistem pengapian konvensional, peserta didik dipaksa untuk mengolah informasi secara aktif, bukan hanya pasif mendengarkan atau menonton. Dalam kasus Dimas, dia kesulitan menghubungkan teori dengan praktik, yang artinya pemahamannya terhadap konsep dasar belum solid. Laporan tertulis dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi titik-titik ketidaktahuannya, sekaligus alat diagnostik bagi guru. Jawaban lain, seperti menambah jam praktik pada pilihan B, dan animasi interaktif pada pilihan C bisa membantu, tetapi tidak menjamin peserta didik mampu memahami secara mendalam jika fondasi teorinya belum kuat. Hukuman pada opsi D jelas bukan solusi edukatif, dan mengurangi materi teori pada opsi E justru akan memperburuk masalah. Baik, kita lanjutkan pada soal ketiga. Ibu Nani merupakan satu-satunya guru perempuan di jurusan otomotif di tempatnya mengajar. Meskipun sudah cukup berpengalaman dalam praktik permesinan, ia sering merasa minder saat harus memberikan pelatihan di hadapan rekan-rekan guru laki-laki. Dalam pelatihan pengembangan diri bertema membangun kepercayaan diri untuk profesional pendidikan kejuruan, ia diajak untuk mengenali potensi diri, mengatasi keraguan, serta membuat peta pengembangan karir. Salah satu sesi yang paling membekas baginya adalah ketika diminta menuliskan pencapaian yang telah diraih, baik besar maupun kecil, lalu membaginya dengan peserta lain. Sepulang dari pelatihan, Ibu Nani mulai mengubah cara pandangnya terhadap peran dirinya sebagai guru otomotif. Ia lebih berani mengemukakan pendapat dalam rapat jurusan dan bahkan dipercaya menjadi narasumber dalam pelatihan eksternal tentang sistem transmisi otomatis. Dari pengalaman itu, ia menyadari bahwa kepercayaan diri bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tetapi perlu dibangun secara bertahap melalui kesadaran diri dan pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya. Apa keterampilan pengembangan diri utama yang dikembangkan oleh Ibu Nani melalui pelatihan tersebut? A. Pemahaman teknis tentang sistem rem hidrolik. B. Keahlian dalam melakukan tuning ECU. C. Kemampuan membangun kepercayaan diri dan mengenali potensi diri. D.
Strategi penggunaan alat ukur digital dalam diagnosis mesin. Teknik pengelolaan suku cadang bengkel. Menurut Bapak dan Ibu, manakah jawaban yang paling tepat? Baik, mari kita bahas. Fokus utama pelatihan yang diikuti Ibu Nani adalah pembangunan kepercayaan diri dan pengenalan potensi diri. Hal ini tampak dari kegiatan pelatihan yang mendorong peserta untuk menyadari pencapaiannya serta berani membagikannya. Transformasi yang dialami Ibu Nani setelah pelatihan pun berkaitan erat dengan peningkatan kepercayaan dirinya, bukan soal teknis permesinan. Oleh karena itu, pilihan yang paling tepat adalah pilihan C, karena mencerminkan inti dari pelatihan yang diikuti oleh Ibu Nani. Baik, kita lanjutkan pada soal keempat. Suatu hari, Pak Rudi memberikan tugas praktik mengganti kampas rem cakram. Ia mengamati dari kejauhan tanpa memberi intervensi langsung. Ia mencatat bahwa Andi langsung mengambil dongkrak dan mengangkat mobil dengan benar, lalu melepas roda dengan urutan yang tepat. Sementara, Budi hanya mengikuti gerakan Andi tanpa memahami langkah-langkahnya. Rina tampak kebingungan, namun mencatat setiap proses dalam buku kerjanya. Sedangkan Tony mencoba-coba sendiri dan nyaris merusak mur baut karena tidak menggunakan kunci torsi. Dalam rapat evaluasi guru, Pak Rudi diminta menjelaskan bagaimana ia menilai kesiapan peserta didik berdasarkan pengamatan dalam praktik tersebut, dan bagaimana ia membedakan antara yang paham prosedur dengan yang hanya meniru. Berdasarkan cerita di atas, centang pernyataan yang benar dan kosongkan yang salah. Baik, mari kita bahas satu persatu pernyataan yang tersedia. Pernyataan A, mengamati peserta didik hanya dilakukan jika mereka membuat kesalahan dalam praktik. Pernyataan A salah, karena pengamatan tidak hanya dilakukan saat terjadi kesalahan, tetapi merupakan bagian dari pembelajaran sehari-hari. Pernyataan B, guru harus dapat membedakan antara peserta didik yang memahami konsep dengan yang hanya meniru gerakan teman. Pernyataan B benar, karena pengamatan dapat mengungkap perbedaan antara siswa yang benar-benar memahami dan yang hanya meniru. Pernyataan C, mengamati tanpa intervensi langsung dapat membantu guru menilai pemahaman sejati peserta didik. Pernyataan C benar, karena pengamatan tanpa intervensi dapat membantu guru menilai pemahaman sejati peserta didik tersebut. Kemudian pernyataan D, peserta didik yang aktif mencatat proses kerja dapat dianggap memahami teknik dengan baik. Pernyataan D salah, karena mencatat prosedur kerja bukan jaminan siswa memahami teknik, apalagi jika mereka kebingungan dalam praktik. Pernyataan E, menggunakan alat tanpa memahami prosedurnya tetap diperbolehkan selama hasil akhirnya sesuai. Pernyataan E jelas salah, karena penggunaan alat yang tidak sesuai prosedur bisa membahayakan dan merusak komponen kendaraan. Baik, sebelum kita lanjutkan pada soal kelima, Bapak dan Ibu silakan klik tombol like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan soal-soal terupdate setiap harinya. Kita mulai untuk soal kelima. Pak Yuda, seorang guru otomotif berpengalaman, sedang mengajarkan topik sistem bahan bakar injeksi kepada siswa di bengkelnya. Dalam sesi praktik,
Ia menyadari bahwa sebagian siswa tampak bingung meskipun sudah diberi modul tertulis. Menyadari hal ini, Pak Yuda memutuskan untuk menghentikan sementara praktik dan mulai menjelaskan ulang secara lisan. Ia menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami, memberi contoh konkret dari kehidupan sehari-hari, serta mengajak siswa berdiskusi. Ia juga menggunakan isyarat tangan dan menunjuk langsung pada komponen mesin agar siswa lebih memahami penjelasan. Dalam waktu 15 menit, suasana kelas berubah menjadi lebih hidup dan siswa mulai mengajukan pertanyaan dengan antusias. Setelah pelajaran usai, salah satu siswa berkata bahwa penjelasan Pak Yuda lebih mudah dipahami saat disampaikan secara lisan daripada hanya membaca modul. Pak Yuda menyadari bahwa keterampilan berbicara tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga tentang bagaimana menyampaikan dengan gaya dan strategi komunikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan audiens. Hal ini membuatnya lebih sadar akan pentingnya membangun komunikasi dua arah dan menggunakan variasi intonasi serta gestur untuk memperjelas informasi teknis yang kompleks. Berdasarkan cerita tersebut, aspek keterampilan berbicara apa yang paling ditekankan oleh Pak Yuda dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi teknis? A. Penggunaan istilah teknis yang kompleks untuk meningkatkan kompetensi siswa. B. Pemanfaatan teknologi audiovisual dalam menyampaikan materi. C. Kemampuan membacakan modul secara runtut dan sistematis. D. Keterampilan menjelaskan dengan gaya komunikatif dan interaktif. E. Penerapan bahasa asing dalam penjelasan materi otomotif. Menurut Bapak dan Ibu, manakah jawaban yang paling tepat? Baik, mari kita bahas. Pak Yuda menekankan keterampilan berbicara dalam bentuk penjelasan yang komunikatif dan interaktif, disesuaikan dengan kondisi audiens atau siswa. Ia tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga melibatkan siswa melalui diskusi, menggunakan isyarat tangan, dan menjelaskan secara kontekstual. Ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi efektif sangat penting dalam mengajarkan topik teknis agar siswa dapat memahami materi secara mendalam. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pilihan D. Pilihan A dan C kurang tepat karena menekankan aspek satu arah, sedangkan pilihan B dan E tidak disebutkan atau kurang relevan dalam cerita. Baik, kita lanjutkan pada soal ke-6. Bu Dewi adalah guru otomotif yang mengajar materi sistem kelistrikan kendaraan. Ia mendapatkan informasi bahwa beberapa siswanya tinggal di desa yang akses internetnya sangat terbatas, sehingga sulit mengikuti pembelajaran daring secara real-time. Menyadari hal ini, ia tidak ingin membiarkan siswa tersebut tertinggal. Ia merancang sebuah sistem tugas berbasis proyek mandiri, di mana siswa diminta membantu memperbaiki instalasi kelistrikan kendaraan milik warga sekitar dengan dokumentasi berupa catatan dan foto proses. Siswa cukup datang ke sekolah setiap 2 minggu untuk diskusi dan umpan balik dari guru. Metode ini ternyata sangat efektif. Selain membuat siswa lebih percaya diri karena menghadapi kasus nyata, mereka juga belajar berinteraksi langsung dengan pelanggan. Bahkan beberapa siswa mulai mendapatkan kepercayaan dari bengkel setempat karena keahliannya semakin berkembang. Bu Dewi pun mengembangkan model ini menjadi bagian resmi dari rencana pembelajaran di kelas.
Apa dampak positif utama dari pembelajaran fleksibel berbasis proyek yang diterapkan Bu Dewi? A. Meningkatkan jumlah jam daring siswa. B. Menghindarkan siswa dari tanggung jawab akademik. C. Membatasi siswa hanya pada praktik yang sudah ditentukan. D. Memberikan pengalaman belajar langsung sesuai kondisi lapangan. E. Mengurangi keterlibatan guru dalam proses pembelajaran. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, manakah jawaban yang paling tepat? Baik, jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Pembelajaran fleksibel berbasis proyek, seperti yang diterapkan Bu Dewi, sangat efektif karena memberikan pengalaman belajar yang otentik dan relevan dengan dunia kerja nyata. Siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi langsung menerapkannya dalam situasi yang nyata di lingkungan mereka. Ini sejalan dengan prinsip pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kejuruan. Jawaban A salah, karena tidak menekankan fleksibilitas offline. Jawaban B dan E juga salah, karena pembelajaran tetap terarah. Jawaban C bertentangan dengan fleksibilitas yang justru memberikan kebebasan eksplorasi. Oleh karena itu, jawaban D adalah yang paling tepat. Baik, kita lanjutkan pada soal ke-7. Pak Reza adalah seorang guru otomotif yang sangat dikenal di bengkel praktik karena pembelajarannya selalu membekas di hati peserta didik. Suatu hari, ia mengajak para siswa melakukan praktik tune-up kendaraan bermotor menggunakan alat uji COHC yang tersedia. Namun, sebelum memulai, Pak Reza membagi kelas menjadi beberapa kelompok dan meminta mereka untuk memastikan seluruh peralatan kerja dalam keadaan bersih dan tertata. Ia mengatakan bahwa bagian dari kerja otomotif bukan hanya soal teknis, tapi juga tanggung jawab, kedisiplinan, dan menjaga lingkungan bengkel tetap nyaman. Kelompok arti bertugas membersihkan area ruang praktik dan mengecek kondisi alat ukur. Sementara kelompok lainnya mempersiapkan kendaraan. Saat praktik berlangsung, salah satu siswa dari kelompok lain menyadari bahwa kabel OBD2 tester dalam kondisi rusak. Arti segera mengusulkan untuk memperbaiki dengan cara menyambung ulang kabel menggunakan solder dan isolasi panas. Setelah diskusi, kelompoknya memutuskan untuk melaporkan kondisi kabel tersebut kepada Pak Reza sebelum bertindak lebih jauh. Pak Reza pun mengapresiasi inisiatif mereka, namun juga menekankan bahwa keselamatan dan prosedur standar tetap harus dijunjung tinggi. Ia mengingatkan bahwa menjadi teknisi otomotif bukan hanya soal keahlian, tapi juga integritas, gotong royong, serta kemandirian dalam mencari solusi. Berdasarkan cerita di atas, nilai-nilai pembiasaan anak Indonesia hebat yang ditunjukkan oleh siswa adalah: pilih lebih dari satu jawaban, karena soal ini termasuk dalam soal pilihan ganda kompleks. Pilihan A, cinta lingkungan. B, kemandirian. C, cinta budaya. D, integritas. E, gotong royong. Cerita tersebut menggambarkan bagaimana pembiasaan nilai-nilai karakter bisa tumbuh di lingkungan praktik otomotif. Nilai cinta lingkungan, nilai A, tercermin dari usaha siswa untuk memastikan ruang praktik tetap bersih dan peralatan dalam keadaan siap pakai. Ini adalah bentuk kesadaran lingkungan dalam konteks bengkel yang seringkali dianggap tempat kotor, padahal harus dikelola dengan standar kebersihan dan keamanan. Nilai kemandirian B,
muncul dari inisiatif siswa yang mengusulkan perbaikan kabel rusak secara teknis tanpa menunggu instruksi langsung, menandakan mereka mulai berpikir dan bertindak secara mandiri sebagai calon teknisi. Integritas pilihan D terlihat dari keputusan kelompok untuk melaporkan kerusakan sebelum mengambil tindakan. Sikap jujur dan tanggung jawab ini penting dalam dunia otomotif yang penuh dengan risiko dan standar keselamatan tinggi. Selain itu, gotong royong pilihan E juga terlihat saat mereka bekerja dalam tim, saling berbagi tugas, dan mengambil bagian dalam menyukseskan proses pembelajaran. Nilai cinta budaya pilihan C tidak relevan dalam konteks cerita ini karena tidak ada bagian yang menunjukkan penghargaan terhadap budaya lokal atau nasional. Dengan demikian, pilihan yang tepat adalah pilihan A, B, D, dan E. Baik, demikianlah pembahasan soal PPG bagi guru otomotif. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak dan Ibu diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, dan kelulusan dalam pendidikan profesi guru. Atas partisipasinya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.